Baru 1 hari beristirahat sebelum kembali ke habitat, saya diminta untuk membekap tim Satgas yang sedang kontak tembak dengan anggota KKB. 2 anggota KKB yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, terdeteksi berada di satu bangunan rumah yang pembangunannya terkendala. Tim Satgas yang mencoba melakukan penangkapan sedikit mengalami kesulitan. Selain karena mendapat serangan tembakan yang intensif dari KKB, tim Satgas tidak bisa berbuat banyak, dan harus hati-hati, karena diduga di dalam rumah tersebut ada warga sipil. Bagi TNI Polri, keselamatan warga sipil adalah tugas yang paling utama. Kesulitan lain, posisi rumah juga berada di area yang terbuka, hingga sangat beresiko untuk bisa mendekati rumah sampai jarak tembak akurat, apalagi untuk melakukan penyerbuan. Sekitar pukul 13.30 hari, saya tiba di lokasi dan langsung menuju titik pemantauan. Kemudian, saya melakukan pengamatan. Terlihat bangunan rumah tersebut belum memiliki pintu dan jendela. Dinding rumah yang terbuat dari batako juga belum dilapis plester. Jarak bangunan rumah dari posisi saya kurang lebih 500 meter. Saya mengamati sekeliling lokasi. Ternyata posisi bangunan rumah sudah dikepung tim Satgas dari berbagai arah. Sedikitnya ada 4 titik posisi personil tim Satgas yang saya lihat. Beberapa saat melakukan pengamatan, tiba-tiba satu semburan api tembakan KKB terlihat dari arah sudut jendela. Saya mengarahkan sudut jendela ke titik 0 senapanku. Namun KKB sudah menghilang di balik dinding pintu utama. Beberapa saat kemudian, ia muncul lagi dan melakukan penembakan. Satu KKB lainnya terlihat menjulurkan kepalanya dari sisi dinding sebelah pintu utama. Secara bergantian, mereka menjulurkan kepala kemudian melakukan penembakan. Setelah mencermati gerak-gerik mereka, saya pastikan kedua anggota KKB bersembunyi di balik dinding antara pintu utama dan jendela. Saya menganalisa situasi dan memikirkan tindakan yang paling mungkin saya lakukan. Walau dinding bangunan yang terbuat dari batako masih mungkin bisa ditembus peluru kaliber 7,62 senapan saya tidak yakin bisa melumpuhkan KKB. Jika gagal, saya khawatir mereka akan menyandra bahkan menganiaya warga sipil untuk menyudutkan tim Satgas. Sambil mengamati gerak-gerik KKB, saya mencoba memikirkan strategi lain yang lebih efektif dengan resiko yang paling kecil. Sekali lagi, warga sipil tidak boleh ada yang jadi korban. Saya putuskan untuk melakukan tindakan yang sama dengan apa yang pernah saya lakukan 1 tahun yang lalu, saat saya melumpuhkan KKB yang bersembunyi di area penambangan emas tradisional di Bukit Botak. Saya mengeluarkan 12 butir amunisi dari magazin senapan saya. Kemudian bahagian ujung peluru saya gosok-gosok dengan parafin untuk menimbulkan efek licin. Peluru kembali saya masukkan ke dalam magazin. Saya akan melakukan tembakan dengan memanfaatkan efek rikoset atau pantulan peluru. Dengan peluru yang berjarak tembak akurat 900 meter, 2 kali pantulan masih sangat efektif menembus onggokan benda yang bersembunyi di balik dinding tembok.
Saya akan membidik dinding kamar depan pada sudut kurang lebih 30 derajat. Peluru akan memantul ke arah dinding penyekat ruang depan, kemudian berbalik ke arah dinding dalam antara pintu utama dan jendela. Saya memperbaiki posisi saya. Kemudian titik nol teleskop senapanku saya arahkan ke dinding kamar. Handle senapan saya posisikan ke posisi otomatis. Setelah membacakan sepotong doa di dalam hati, trigger senapan saya tarik. Saya tidak bisa menghitung berapa peluru yang muncrat dari senapan saya. Saya melihat satu benda seukuran manusia tumbang ke arah pintu depan. Untuk memastikan akurasi, 2 tembakan saya arahkan ke titik benda yang tengkurap di depan pintu. Sekitar 5 menit menunggu, tidak satu benda pun yang terlihat menjulurkan kepalanya dari balik dinding. Kemudian personil tim Satgas bergerak mendekati bangunan dari segala arah. 3 orang warga sipil berhasil diselamatkan tanpa sedikit pun terluka. 2 anggota KKB ditemukan terlelap dalam tidur panjangnya. Setelah melaporkan hasil pekerjaan saya bergerak meninggalkan lokasi. Saya tak biasa menampakkan diri di TKP eksekusi yang saya lakukan. Saya juga tak perlu memastikan hasil dari spesialisasi saya. Saya hantu rimba, komando.